Selamat siang mitra, kolega, dan para investor yang terhormat. Selamat liburan bagi semuanya. Hari ini kita akan memulainya dari sisi pekerjaan yang tidak biasa. Rekan-rekan operator sedang bekerja di sana. Sebenarnya Anda sudah terbiasa melihat Alexander dan saya di kursi ini, hanya dengan chroma key di belakang. Jika Anda berbalik ke sini dan melihatnya, di sini kami memiliki pekerjaan para operator, yaitu ada teknik audio. Di sini untuk pertama kalinya Anda akan melihat pekerjaan teknik audio, videografer, dan sutradara. Di sini mereka duduk di tempat-tempat ini dan pada prinsipnya mereka bekerja selama berlangsungnya webinar dan siaran yang kami lakukan. Anda mungkin pertama kali melihat seperti apa itu cahaya dari atas, cahaya dari depan, dan seterusnya. Berikut adalah tampilannya. Oleh karena itu, agar Anda dapat melihat gambar berkualitas tinggi, beberapa orang bekerja secara bersamaan. Tetapi hari ini kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa tidak hanya ini saja, tetapi juga menunjukkan sesuatu yang Anda minati sedikit lebih awal. Pada dasarnya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan pekerjaan ini, kita akan meninggalkan ruang kontrol dan bergerak lagi. Kita akan masuk ke sebuah ruangan yang menarik. Ayo nyalakan lampunya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, ini adalah peralatan teknik yang biasa ditemukan sehari-hari. Dan di sana ada stator. Nah, ini adalah kotak rotor dari mesin kita. Anda dapat melihatnya sekarang, yaitu stator dan khususnya kotak rotor dari mesin yang ini. Dan selanjutnya adalah ruangan sebelah. Papan-papan itu adalah kotak. Mungkin Anda dapat melihat ini sekarang. Perakitan pengontrol dilakukan di sini. Disinilah para naga berkumpul. Sebenarnya ini masih sedang berusaha diselesaikan oleh batch yang tersisa. Semuanya akan diselesaikan. Kami akan menjualnya kembali. Apalagi fungsi ruangan ini dengan motor built-in, motor asinkron, dan motor traksi ini. Nah, mesin ini pada dasarnya adalah stasiun untuk membuat magnetisasi para plastik magnetik. Ini juga dibuat dan dirancang oleh kami. Maksud dan tujuannya adalah agar secara otomatis dapat memagnetisasi sensor encoder yang terbuat dari plastik magnetik. Oleh karena itu, instalasi ini memungkinkan kita untuk bisa merdeka dari pasokan dan impor Tiongkok, mekanisasi, otomatisasi. Bahkan kami sudah menyiapkannya dalam banyak hal. Untuk saat ini kami tidak membutuhkan banyak mekanisasi. Peluang ini cukup untuk pekerjaan kami. Oleh karena itu, dengan membuat ini kami bisa memecahkan masalah yang sangat besar sekalipun. Ini adalah inti dari, yaitu prinsip dari pekerjaan ini, bahwa benar-benar dengan membuat hal ini kami bisa mengatasi dan memecahkan sejumlah masalah yang besar sekalipun. Nah, sekarang di tempat ini Anda dapat melihat sebuah mesin kecil. Di sini Anda akan melihatnya sebentar lagi. Ini dibuat untuk memeriksa sensor. Plastik magnet direkatkan di sini karena sudah dimagnetisasi. Jadi, semuanya papannya ditempatkan di sini
diturunkan dan akan berputar sekali lagi di gambar. Cara kerja sensor dapat terlihat melalui osiloskop. Mari kita beranjak lebih jauh lagi. Ini adalah departemen konstruksi, baru saja diselesaikan pencetakan bagian untuk perangkat lain. Sekarang sedang dilakukan perbaikan mesin yang terpasang pada mesin pemotong rumput ini. Nah, ini adalah pengkontrolnya di bagian atas. Controller ini dirancang untuk menggantikan controller Amerika. Ini untuk 20 kW dan ini juga untuk 20 kW. Anda dapat membandingkannya. Ini adalah produk kami. Ini harus dimasukkan ke dalam produksi. Tetapi Anda perlu menerapkan lebih banyak usaha lagi. Saya dapat menunjukkan kepada Anda bahwa ada opsi lain. Opsi lain tersedia, yaitu karena di sini pintu keluarnya agak berbeda, sedangkan di sana seperti ini. Prototipe ini kini menjadi artefak sejarah. Nah, di sini Anda bisa melihat mesin lainnya. Ini adalah mesin pemotong. Ini stator yang sudah jadi. Ini stator dengan rotor juga. Di sini Anda dapat melihat mesin interscroll. Di sini jika kita lihat, di sini dewal juga. Dan semua ini sekarang sudah dilengkapi dengan motor kita, mesin penggerak kita. Nah, yang ini adalah pompa untuk memompa bahan bakar dari tangki. Truk tangki. Berikut adalah sampelnya. Yang ini adalah bison. Ini dari interscroll terdapat semacam pena. Ini adalah gergaji meter saw. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini adalah prototipe untuk pengujian awal. Juga penempatan solusi, karena tidak masuk akal untuk membuat versi logamnya secara langsung. Jika kita lihat, kita memiliki gergaji meter saw di sini. Ini sudah dibongkar. Mesinnya begitu panjang dan akan menjadi seperti ini. Ini akan memungkinkan gergaji untuk dapat dimiringkan ke satu sisi maupun ke sisi lain hingga 45 derajat, sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas bagi penggunanya serta memungkinkan mengatur kecepatannya. Ini hal menarik lainnya yang akan dapat kita ingat dengan baik, semoga saja. Ini adalah motor roda. Sebentar lagi kita akan turun setelah kabinet ini dan kita lihat bagaimana proses persiapan untuk menuangkan aluminium alih-alih tembaga ke dalam rotor untuk mengurangi massa roda motor. Kedua, ini akan memungkinkan kita untuk membuat jenis produk lain, motor lain, buatan lain, yang pasukannya kini telah dihentikan di Federasi Rusia, dan permintaan untuk produk ini sangat penting, terutama derek elevator tanpa roda gigi, di mana tidak ada gearbox, sehingga sabuk dilemparkan langsung ke katrol. Ini memungkinkan kita untuk membuat lift tanpa poros di atap, sehingga meminimalisir kebisingan, juga tidak membuat minyak bocor.
Ini adalah elevator terbaik. Hari ini juga kita dapat melihat bahwa kita tidak memiliki cukup ruang karena semua ini sudah dapat dimasukkan ke dalam produksi. Ini bukan satu-satunya produk. Anda dapat lihat juga di sana-sini terdapat rotor, semua itu dibuat puluhan atau bahkan lebih. Jadi sebentar lagi kita akan, sebagai perbandingan, saya akan menunjukkan satu hal seperti itu agar Anda mengerti bagaimana teknologi kita ini berbeda dari teknologi konvensional. Bagaimana teknologi kita ini berbeda dari teknologi standar. Anda akan dapat melihat stator ini dari gergaji meter show seperti yang baru saja kami tunjukkan. Dan inilah yang sedang dipasang sekarang dan ini milik kita. Sebentar lagi kita akan menunjukkan meter show ini. Где решаются будущее, готовится будущее. Вот и уже на сегодняшний день мы видим, что нам не хватает площадей, потому что вот это все уже можно ставить в производство. Потому что вы видите, какое количество, это же не единичные уже изделия, да. Вы видели, там лежат ротора, здесь лежат ротора. Все это уже производится десятками и более штук. Вот поэтому уже все, из штанишек выросли. Kstati, sekarang kita akan turun ke lantai 1 dan di sana Anda bisa lihat ada semua jenis prototipe yang kami uji, periksa, dan kemudian memproduksi dalam bentuk logam. Soalnya ada beberapa hal menarik di sini. Nah, ini adalah rotor dari stator itu. Anda lihat seberapa besar ukurannya dibandingkan dengan milik kita. Semuanya ini baru setengah jadi atau berupa sampel yang dibuat untuk diselesaikan. Saya akan menunjukkan juga satu contoh. Apakah Anda masih ingat rotor roda motor? Sebelumnya piringan memiliki bentuk tertentu, tapi sekarang piringannya berbentuk seperti ini. Dapat dilihat bahwa ini adalah segmen-segmennya yang ditutup dengan kunci. Anda bisa lihat segmen ini dapat dikunci seperti ini dan dalam lingkaran yang kokoh. Plus segmen ini memiliki detail kecil di bagian luar untuk mencegah bulukan di korpus rotornya. Semua ini berkaitan dengan teknologi. Semua ini sekarang membutuhkan ruang tambahan. Karena itu, jika kita bisa menyelesaikannya, maka semua ini sekarang akan ditransfer ke sana dan akan mulai dibangun menjadi satu jalur untuk produksi mesin bawahan. Karena itu, bagian yang utama sudah siap. Sekarang sudah tidak mungkin lagi untuk membuat peralatan yang telah dikembangkan oleh para konstruktor, karena sudah tidak ada lagi tempat untuk menyimpannya. Sekarang mari kita turun. Sebentar lagi kita akan turun dan saya akan menunjukkannya. Dan sebentar lagi ya kita akan sampai ke lantai pertama. Dan mungkin kemungkinan besar kita dapat melihat laboratorium. Jadi kita bisa mulai dengan laboratorium. Kita bisa lihat bahwa prosesnya sedang berlangsung di sini. Ada beberapa mesin di sini dan di sini mesin sedang diuji. Di sini terdapat motor dengan rotor phase, yaitu adalah Siemens dengan rem.
Saat ini sedang dilakukan pengujian di bagian tertentu dari instalasi teknologi. Kita akan membicarakannya nanti. Hal yang paling menarik mungkin jika kita lewat sini adalah yang ini. Di sini Anda dapat melihat donor Interskolkovsky yang sedang diuji. Di sini sensor suhu dilepas, di sini kontrol terhubung, dan seterusnya. Di sini kami menguji pengontrol mesin dan membuat metode yang berbeda. Kami mensimulasikan kondisi yang mungkin timbul seperti itu selama operasi berlangsung. Kecepatan pekerjaan dapat dilakukan dengan percepatan tertentu. Prosesnya memang sangat aktif sekali. Anda dapat melihat dengan mata kepala sendiri karena semua karyawan kita terlibat dalam proses ini. Jadi sekarang mungkin sedang istirahat makan siang. Jadi kami berusaha untuk tidak mengganggu para pekerja. Tetapi sekali lagi proses pekerjaan itu memang sangat-sangat aktif dan kita menuju ke depan. Kita membuat hal baru, produk baru, membuat controller, mesin, dan mengujinya dengan mode yang berbeda. Jadi poin utama kami, tujuan utama untuk memodelkan kondisi yang memang dapat menjadi kenyataan dalam di hidup nyata. Jadi ini adalah konverter frekuensi untuk menyalakan motor AC dari frekuensi yang berbeda. Berikut adalah mesin pendinginnya. Saat bekerja, ada suara gemuruh seperti bunyi pesawat terbang karena adanya mesin dengan cairan pendingin lainnya. Jadi kami tidak mengalami masalah. Saat memesan, kami mencoba mempertimbangkan semua ketentuan dan kemungkinan situasi yang muncul. Hal ini tidak bisa dianggap remeh karena form cetakannya mahal. Namun demikian, bagian ini harus diubah karena rakitan bantalan terpasang di sini. Padahal sebelum terpasang di sini, karena mesinnya lebih pendek, jadi saya harus memindahkan rakitan bantalnya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhitungkan, hal-hal yang perlu diperhitungkan. Di sini ada kipas anginnya, jadi masalah ini harus diselesaikan. Gambar-gambar telah dikerjakan dan sudah diperiksa berkali-kali dan Anda sudah bisa menetapkan seri cetakannya karena seri pemasangan telah dirakit darinya. Jadi mari kita beranjak lebih jauh dan melihat apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi di unit lain. Mari kita beranjak lebih jauh bersama-sama. Sekarang mari kita akan masuk ke sini. Ada semacam ledakan kreatif di sini. Mari kita tunjukkan satu hal yang menarik yang berkaitan dengan teknologi. Ini adalah tungku pengecoran tekanan rendah. Alat ini akan memungkinkan kita untuk mengisi rotor dalam mode robot otomatis. Di sini volumenya didesain hanya untuk 260 kg. Kita masukkan 0,5 kg dalam satu, dalam dua, tuangkan 120 menjadi 2, lalu lelehkan. Sekali lagi,
Perhatikan bagian belakang, kemudian lagi roda motornya. Mari kita beranjak lebih jauh. Di sini kita bisa lihat banyak motor yang juga sedang dikerjakan. Di sini di rak Anda juga bisa melihat motor kami. Ada motor traksi di sini dan umumnya promo. Ini sudah menjadi kelas efisiensi energi E3. Sudah dikonfirmasi dan diuji di laboratorium. Sekarang mari kita beranjak ke sini. Di sini Anda dapat melihat bahwa Alexei secara aktif sedang melakukan pemotongan. Segmennya terlihat. Jika ingin melihatnya, coba lihat ke atas sana. Di sana juga ada beberapa rotor, stator yang sama dan seperti yang Anda lihat ukurannya yang berbeda-beda. Pekerjaan di sini berjalan secara intensif. Jika kita melihat ke sini, kita bisa melihat masa lalu kami. Ini adalah tampilan sebelumnya. Sekarang bayangkan saja berapa banyak limbah logamnya, betapa rendah teknologinya. Dan tetapi pada saat itu kami tidak dapat melakukannya dengan cara lain. Kami belum punya teknologinya. Kami belum memiliki peluang yang kami miliki sekarang ini. Jadi ini semua sudah menjadi tonggak sejarah. Benar-benar sungguh menjadi tonggak sejarah. Dan Anda dapat melihat juga, selain itu Anda dapat melihat lembar pemotongannya, betapa lebih sedikit limbah material yang dihasilkan. Ini memang hal yang benar-benar luar biasa. Ini merupakan pengurangan biaya. Ini semua adalah apa yang kita perjuangkan saat ini. К чему мы стремимся, потому что не проблема сделать с той ценой, при которой бы люди даром деньги не отдавали на всякую. Jika kita masuk ke sini, semuanya tampak jauh lebih menarik di sini. Anda bisa melihat hal-hal seperti ini. Bawakan satu cincinnya ke sana. Nah, ini cincinnya. Inilah yang disebut model. Semua ini adalah teknologi casting. Ini adalah rotor cor yang terpasang di motor untuk angle grinder, tapi masih belum selesai dikerjakan. Dan ini adalah sprue shaper. Ini adalah model di mana paket dasar dan paket dapat dirakit, kemudian dicetak, dilebur, dan kemudian dituang dengan aluminium. Oleh karena itu, setelah menguasai teknologi pada yang di awal, maka di sini mode bekerja kita beralih ke bola seri ke 318. Sekarang ini untuk isinya. Anda bisa lihat ini merupakan pelopornya. Rotor yang kami miliki bagus untuk dibuat secara massal. Tapi demikian periode produk itu telah berlalu. Mereka telah memenuhi tugasnya dan telah menunjukkan kelayakan teknologi ini. Sekarang kita sudah bekerja dengan cara yang berbeda. Satu hal lagi, jika Anda masih ingat, ini adalah salah satu proyek kami, bola seri ke 186. Produk ini sedang dalam antrean. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang hilang. Semuanya sedang dikerjakan. Dulu belum ada peluang semacam itu. Hanya daya tarik investasi dan partisipasi semua orang yang memungkinkan untuk melakukan semua orang yang memungkinkan, yang benar-benar memungkinkan untuk melakukan semua hal ini. Dan ini adalah proyek lain yang ditunggu-tunggu. Ini adalah masa depan motor traksi. Namun, saya tidak akan mengungkapkan terlebih dulu saat ini tentangnya secara lebih rinci, karena ini masih rahasia.
Ini untuk sampai saat ini kami tidak dapat mengungkapkan informasi ini secara lebih rinci, tetapi saya akan bicarakannya mungkin nanti. Dan di sini Anda bisa lihat ada juga banyak peralatan yang menarik, dan di sini ada banyak logam dan limbah. Ini semua nanti akan diproses. Di sini kita bisa lihat detail seperti ini. Ini juga terbuat dari silikon untuk dimasukkan. Dan semua ini menjadi mungkin hanya dengan kehadiran peralatan tertentu. Dan sekarang kita akan masuk ke sini. Ayo. Anda dapat melihat bagaimana persiapan untuk memasukkan rotor bola seri ke-318. Kemarin kita telah melakukan pengeringan kelembaban yang terkait secara fisika. Nah, sekarang adalah proses pengeringan kelembaban secara kimia. Kami telah menaikkan suhunya, kemudian kita akan melakukan peleburan dari sana, dan ini dia. Untuk mesin casting bertekanan rendah yang baru saja kita lihat, dan di bawahnya ada benda seperti ini. Ini adalah passing cascade, transformator, ini adalah induktornya. Semuanya akan dilebur oleh arus frekuensi tinggi. Ini adalah cara yang paling murah karena jika sebelumnya saya berhasil menekan biaya energi dari 37,5 kW per jam per kilogram, penggecoran menjadi 2,5, maka di sini kita akan turunkan menjadi 0,9. Batas teoritisnya adalah 0,45. Karena itu, pertimbangkan seberapa besar rendahnya ini. Jika kita memiliki 0,5 kilogram di sini, itu berarti 0,5 kilowatt jam, yang berarti 0,5 dalam hal biaya listrik. Sekarang tarifnya 4 rubel, jadi 2 rubel secara kondisional. Ditambah biaya lainnya. Secara total, tarifnya akan menjadi sekitar, yaitu kurang lebih 3 rubel. Inilah pergerakan yang bisa kita lihat hari ini. Lihat betapa banyak aluminium yang telah disiapkan untuk dilebur. Banyak yang telah disiapkan. Di sini saya akan menunjukkan hal-hal menarik. Lihat, tungku peleburan ini melelehkan lilin cetakan, membentuk parafin. Berikut adalah unit vakum, di mana penyedotan dilakukan untuk menghilangkan gelembung saat penuangan. Jadi semua ini, semua yang ada di sini, semua yang telah dilakukan, semuanya dilakukan dengan mengorbankan investor dengan menggunakan kekuatan, pikiran, dan energi dari tim Sovelmash. Inilah kenyataannya. Apa yang paling penting di sini? Tentunya bukan besi, bukan pula logam lainnya. Yang paling penting adalah dokumentasi dan teknologi. Yang paling penting adalah waktu. Segala sesuatu telah diuji, dikerjakan, disiapkan, dan diverifikasi. Yang terpenting adalah telah diverifikasi. Dan inilah gambaran-gambaran yang dengannya semua ini dapat dikerjakan. Peta teknologi yang sama, kode seri O1, sudah ada di sana. Ini adalah hal yang bernilai karena sudah diverifikasi. Ini bukan sekadar ide, bukan pula premis. Ini adalah sesuatu yang telah diwujudkan.
Ngomong-ngomong, saya akan menunjukkan satu hal lagi agar ini tidak menjadi ilusi. Anda lihat ada set ke-318. Mari kita bicara tentang rencana ketika ini menjadi kenyataan. Kita akan melihat bola jenis baru dan bukan hanya bola biasa. Ada banyak hal yang lebih menarik dibuat dengan berdasarkan padanya. Jadi terima kasih kepada semuanya. Selamat berakhir pekan dan selamat merayakan hari kemenangan yang hebat. Semoga sukses selalu. Sampai jumpa.